Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Husain Arifuddin dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar kembali dengan melanjutkan materi, yaitu menganalisis isi teks novel. Nah, bagaimana cara menganalisis isi teks novel? Mari kita simak materi berikut ini. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi unsur pembangun novel. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, mari kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, kegiatan pembelajaran ini bernilai ibadah, mendapatkan berkah, segala urusan dipermudah, segala doa diijabah, dan semuanya dijauhkan dari segala wabah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan pembelajaran ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik pembangun novel. Nah, di dalam hadis ya diriwayatkan bahwasannya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah anak-anak, kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan ya, bahwasannya sebagai seorang siswa ya, kalian harus semangat ya untuk mencari ilmu ya, dan insya Allah nanti Allah akan memudahkan bagi kita untuk menuju surganya, seperti itu. Nah, berbicara terkait novel, sebelum kita membahas unsur pembangunnya ya, novel itu sendiri panjang karangannya lebih dari 10.000 kata anak-anak ya, berbeda dengan cerpen yang kurang dari 10.000 kata. Nah, novel itu tidak habis dibaca sekali duduk ya, karena panjang sekali bacaannya, dan disitu memiliki alur yang lebih kompleks, dan perwatakan tokohnya ditulis secara lengkap. Nah, ini juga karakteristik dari cerpen, dari novel itu sendiri ya, berbeda dengan cerpen yang habis dibaca sekali duduk, terus alurnya juga lebih sedikit ya, dan perwatakan tokohnya tidak ditulis secara lengkap, berbeda dengan novel seperti itu. Nah, untuk unsur intrinsik novel ya, ini ada 7 anak-anak ya, ada setting, alur, tema, penokohan, amanat, majas, dan sudut pandang. Nah, kalau saya buat sebuah akronim ya atau singkatan, ini bisa diingat-ingat dengan 7 kata, yaitu SATPAMS ya: setting, alur, tema, penokohan, amanat, majas, dan sudut pandang. Nah, kita akan pelajari satu persatu apa yang dinamakan dengan setting sampai ke sudut pandang. Ya, untuk yang pertama, setting atau latar ya. Setting atau latar ini berkenaan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, latar itu terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Waktunya kapan? Mungkin malam hari, pagi, sore, siang, pukul 10 ya, dan sebagainya. Latar tempatnya di mana? Mungkin di sekolah, di restoran, di hotel, di masjid, di jalan raya, dan sebagainya. Suasananya bagaimana? Mungkin ya bisa bahagia, ceria, sedih, mencekam ya. Ini adalah latar suasana. Nah, diingat-ingat ya, ada 3,
yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Untuk yang kedua, alur. Alur itu bisa disebut juga dengan plot, yaitu rangkaian atau jalinan antar peristiwa atau lakukan dalam cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran, ya, seperti itu anak-anak. Terus untuk selanjutnya, tema, ya. Tema itu dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema biasanya dirumuskan dengan kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Misal, ya, kehidupan sosial, lingkungan hidup, ya, agama, kekeluargaan, ataupun tema yang lain anak-anak, ya. Ini sesuai dengan novel yang akan dibaca, seperti itu. Nah, setelah tema kita akan membahas tokoh, ya. Tokoh itu atau penokohan itu ya berarti tokoh beserta wataknya. Nah, ini berdasarkan wataknya tokoh itu dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu baik, antagonis itu tokoh yang jahat, tritagonis itu adalah tokoh penengah. Nah, biasanya di dalam sebuah soal itu nanti yang ditanyakan adalah bukti, ya. Jadi bukti watak tokoh itu seperti ini itu dari analisis mananya. Nah, ini biasanya yang ditanyakan dalam sebuah soal. Nah, ini penokohan dibagi menjadi 2, penokohan secara langsung atau analitik, dan penokohan secara tidak langsung, ya, seperti itu. Nah, kalau secara langsung berarti pengarang secara langsung menjelaskan watak atau citra tokoh tersebut dengan kata-kata, ya. Jadi biasanya kalau dijelaskan secara langsung ya berarti penulisan tokoh itu ya langsung disebutkan wataknya. Lah, ini secara langsung anak-anak. Nah, biasanya kalau yang tidak langsung ini ada 5, ya. Ada secara pikiran tokoh, dialog, tingkah laku, lingkungan sekitar tokoh, dan reaksi, tanggapan atau dari tokoh lain, ya. Kalau pikiran tokoh berarti kita bisa mengetahui watak tokoh tersebut itu ketika tokoh tersebut itu sedang bergumam, membayangkan, mengangan-angankan dalam batin dirinya, ya. Jadi dalam pikirannya seperti itu, tidak terdokumentasi dalam aktivitas perbuatan yang bisa kita lihat. Nah, ini adalah pikiran tokoh. Nah, kalau pikiran tokoh ini biasanya berbanding terbalik dengan tingkah laku tokoh. Kalau tingkah laku tokoh ini, tokoh tersebut itu bisa kita lihat dari aktivitas atau perbuatan yang mencerminkan, oh, tokoh tersebut wataknya seperti ini. Lah, ini bisa dilihat dari tingkah laku tokoh atau perbuatan-perbuatan atau tindakan tokoh ini. Nah, kalau dialog atau ucapan tokoh, nah nanti kalau di dalam sebuah teks, ya, kalau bentuknya itu novelnya adalah potongannya percakapan. Nah, ini biasanya di watak tokohnya itu bisa kita lihat dari dialog atau ucapan tokoh. Ini yang sering keluar anak-anak, ya. Ada 3 ini yang sering keluar. Kalau tidak tingkah laku ya dialog, kalau tidak dialog ya di pikiran tokoh. Terus yang keempat ini lingkungan sekitar tokoh, ya, lingkungan sekitar tokoh. Dan yang kelima ini adalah reaksi dari tokoh lain. Kalau lingkungan sekitar tokoh, ya, biasanya kalau diceritakan seorang tokoh yang mungkin hidup di daerah pesantren, ya pasti biasanya tokoh tersebut itu diceritakan sebagai tokoh yang agamais, biasanya seperti itu anak-anak. Ya, kalau reaksi tanggapan dari tokoh yang lain, nah ini tokoh A mungkin akan ditanggapi atau mungkin akan diceritakan wataknya dari tokoh yang lain, ya, seperti itu menanggapi ini. Terus selanjutnya adalah amanat, ya. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, ini ya, pesan pasti dalam sebuah cerita itu pasti mengandung pesan yang ingin disampaikan. Misal, ya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Nah, ini adalah amanat.
Terus untuk selanjutnya yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama atau akuan, aku ya, dan sudut pandang orang ketiga, dia, nama orang ya. Jadi kalau sudut pandang orang pertama itu kata kuncinya aku, kalau sudut pandang orang ketiga itu kata kuncinya adalah dia, nama orang. Nah, ini diingat-ingat ya, sudut pandang itu ada dua, seperti itu anak-anak. Demikianlah pembelajaran yang bisa kita lakukan, semoga bisa bermanfaat, terus berprestasi walau di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.